Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrian Yuda Purnama, salah satu asisten praktikum dasar pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modul 1 tentang pengenalan dan struktur dasar bahasa C. Sebelum kita masuk ke struktur dasar bahasa C, saya akan mengenalkan apa saja yang akan dipelajari di sini. Yang pertama itu ada algoritma. Algoritma adalah sekumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah itu dinamakan program. Agar program dapat dilaksanakan oleh komputer, maka program tersebut harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah dinamakan algoritma. Jadi, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Kata logis merupakan kata kunci, di mana langkah-langkah tersebut harus logis, yang berarti nilai kebenaran harus dapat ditentukan benar atau salahnya. Yang selanjutnya ada flowchart. Flowchart merupakan diagram alir yang kita gunakan untuk membantu memahami nalar suatu program dengan menggunakan grafik atau simbol yang mengekspresikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah program. Berikut ada contoh tabelnya dan bentuk-bentuk simbol yang akan digunakan pada flowchart yang akan kita buat. Selanjutnya ada pseudokode. Pseudokode ini berasal dari kata pseud dan kode, yang artinya kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Itu berarti bahwa pseudokode ini bukanlah kode program yang sebenarnya, melainkan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi kayak kita mengawang-awang gitu, mau dibuat gimana program yang akan kita buat. Ini adalah tabel perbedaan antara algoritma, flowchart, dan pseudokode. Setelah kita tahu tentang algoritma, apa itu algoritma, flowchart, dan pseudokode, nah kita masuk ke bahasa C. Bahasa C ini adalah bahasa pemrograman C, merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa C mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang bersifat portable, yaitu suatu program yang dibuat dengan bahasa C pada suatu komputer akan dapat dijalankan pada komputer lain dengan sedikit atau tanpa perubahan yang berarti. Bahasa C merupakan bahasa yang bisa digunakan untuk keperluan pemrograman sistem, antara lain untuk membuat assembler, interpreter, compiler, sistem operasi, program bantu atau utili, editor, dan paket program aplikasi. Selanjutnya ada alat pemrograman. Alat pemrograman ini kita bagi dua, yaitu IDES atau Integrated Development Environment, atau kita bisa menggunakan perkakas terpisah. Nah, untuk IDE ini berisi semua yang kita butuhkan untuk segera mulai memprogram. Meskipun biasanya juga ada sejumlah konfigurasi yang perlu dilakukan. Kelebihan IDE ini adalah pada kelengkapan lingkungan program dimilikinya. Jadi IDE ini udah paket lengkap, di mana kita sudah bisa menggunakannya langsung dan langsung bisa membuat programnya itu sendiri. Yang kedua itu ada perkakas terpisah. Nah, perkakas terpisah ini terdiri antara editor, ada compiler, dan ada linker. Nah, jadi kalau kita menggunakan perkakas terpisah ini, kita harus mencari tempat untuk menulis program yang kita buat. Itu bisa menggunakan notepad atau yang lain. Terus kita juga harus mencari compilernya, dimana itu compiler adalah suatu sistem yang bertugas untuk melakukan penerjemah kumpulan kode program yang telah ditulis.
dalam suatu bahasa menjadi bahasa assembly yang selanjutnya diterjemahkan lagi menjadi kode objek sehingga perintahnya akan dikenali oleh mesin atau komputer. Yang ketiga itu kita harus menggunakan linker. Nah, linker ini adalah digunakan untuk menghubungkan semua objek-objek yang dibutuhkan, sehingga bila program kita menggunakan library standar, maka linker akan menyertakan library tersebut pada program yang kita buat, sehingga program dapat bekerja. Pada praktikum Daspro ini, kita akan menggunakan aplikasi CodeBlocks, di mana aplikasi ini sudah lengkap, sudah ada editor, compiler, dan linkernya. Selanjutnya di dalam bahasa C ini terdapat tipe data. Tipe data bahasa pemrograman C merujuk pada suatu sistem yang luas digunakan untuk mendeklarasikan variabel atau fungsi dari berbagai tipe. Tipe variabel ini menentukan berapa banyak ruang penyimpanan yang digunakan dan bagaimana menafsirkan pola bit yang tersimpan. Berikut adalah gambaran tabelnya. Di sini ada tipe data char, integer, terus long, dan ada odd, double, dan long double. Untuk size-nya itu menggunakan bit, yaitu 1 bit, ada yang 2 bit atau 4 bit, dan ada yang 8 bit dan 10 bit. Untuk selanjutnya itu ada variabel dan konstanta. Variabel ini tidak lain hanyalah sebuah nama yang diberikan untuk tempat penyimpanan program sehingga dapat dimanipulasi. Setiap variabel dalam pemrograman C memiliki tipe tertentu yang menentukan ukuran dan tata letak memori variabel, rentang nilai yang dapat disimpan dalam memori, dan seperangkat operasi yang dapat diterapkan ke variabel. Nama variabel dapat terdiri dari huruf, angka, dan karakter atau garis bawah. Variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda karena dalam bahasa C ini merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif, di mana kita salah menuliskan atau berbeda dengan variabel yang kita tuliskan itu, maka program nanti bisa error atau tidak bisa menemukan variabel yang kita masukkan. Terus untuk yang selanjutnya ada konstanta. Konstanta ini merujuk pada nilai konstanta sehingga program tidak dapat melakukan perubahan selama eksekusi sedang berjalan. Jadi nilai-nilai konstanta juga disebut literal, di mana konstanta dapat diubah dari salah satu tipe data dasar seperti integer konstan, floating konstan, karakter konstan, atau string literal. Ada juga konstanta enumerasi. Setelah kita belajar materi-materi tadi, kita bisa langsung mempraktekannya ke pemrograman. Di sini saya akan membuka CodeBlocks. Kalau bisa teman-teman sudah menginstal CodeBlocks. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi CodeBlocks. Untuk membuat programnya, pertama-tama kita new file, terus file, kita pilih C atau C++, go, kita pilih bahasa C. Nah, kita pilih folder mau di mana dan namanya mau di namanya apa. Di sini saya akan ke Daspro, terus modul 1 dengan mengenai, kita tinggal save. Karena sudah ada modul 1 maka saya akan refresh saja. Setelah program tersimpan, kita finish.
maka akan keluar tampilan seperti ini. Setelah keluar tampilan seperti ini, kalian dapat menuliskan bahasa pemrograman yaitu bahasa C pada aplikasi CodeBlocks. Untuk percobaan pertama, kita akan menentukan bentuk penulisan kode, atau bisa juga kita mengecek apakah kode blok kita sudah berjalan dengan benar. Di sini kalian bisa melihat untuk kodenya itu pada modul yang telah disediakan. Karena di sini saya sudah menulis, saya tinggal copy dan masukkan saja ke aplikasi CodeBlocks. Setelah kalian menuliskan seperti ini, kalian bisa build untuk mengecek apakah ada error di aplikasi, di kodenya. Pertanda kalau kodenya error itu seperti ini. Nah, ada merah di sini berarti ada yang salah. Bisa saja kode kalian salah atau ini kurang, yaitu titik komanya. Jadi di setiap akhir dari kode itu ditandai dengan simbol titik koma. Setelah kita build, dan sudah hijau semua, kita tinggal run, dan ini hasil dari pemrograman yang kita buat, dari kode yang kita buat. Nah, baik, saya akan jelaskan satu persatu, dimana di sini ada include stdio.h. Ini merupakan library yang termasuk pada linker. Nah, linker yang kita masukkan ini adalah include, di mana aplikasi yang kode yang akan kita buat itu membutuhkan suatu ruang. Nah, ruangnya itu kita sebut include stdio.h. Setelah itu, setelah kita menemukan tempatnya, maka kita harus memasukkan programnya itu mau di mana dan mau dibuat apa. Kita buat integer main, in main. Terus kita seperti in main ini, kita misalkan seperti buku. Nah, di buku ini kan ada lembarannya. Nah, lembarannya kita tandai dengan kurung kurawa. Nah, di situ kita bisa menuliskan programnya. Di sini ada perintah printf hello world /n. Printf ini sebuah perintah di mana kita menyuruh untuk program untuk menampilkan apa yang ada di dalam printf ini, dalam kurung ini, untuk ditampilkan ke layar monitor seperti ini. Jadi printf hello world. Nah, perintah saya ingin menampilkan hello world. Terus printf ini bahasa C /n. Nah, untuk /n-nya ini menandakan bahwa mengartikan untuk kita ganti baris. Jadi semisal kita hilangkan /s-nya, maka nanti programnya akan langsung terus, atau kalimatnya itu nggak ganti baris. Nah, gabung seperti ini, hello world
Ini bahasa C. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau kita buat seperti ini? Apakah masih bisa dijalankan? Tentu saja masih. Karena bahasa C ini dengan menandakan kita titik komanya di sini berarti perintah kita berhenti pada titik koma. Nah, semisal mau dibuat seperti ini juga tidak masalah. Supaya kalau bisa dibuat ringkas dan mudah dimengerti. Jadi kalau kalian ada kesalahan nanti kan kelihatan. Untuk percobaan kedua, kita akan menggunakan tipe data. Kita langsung masukkan saja kodenya ke kode blocks. Coba kita build, apakah sudah benar? Sudah bisa. Kita run. Nah, kok bisa keluar angka itu gimana? Nah, di sini kita menambah sebuah tempat itu float.h. Float.h. Include float.h. Untuk include float.h ini kita memerintahkan pada program untuk printf ukuran penyempatan float %d/n. Nah, %d ini merujuk ke size of float. Jadi kita memanggil nilai dari %d itu yang tersimpan pada size of float. Nah, di dalam integer itu kita bisa memanggil dengan %d dan %i. Untuk float kita bisa menggunakan %f atau %e. Untuk perbedaannya, kalau %e ini digunakan untuk menampilkan angka dalam format notasi ilmiah seperti ini. Tapi untuk float, untuk %f, dia lebih ke desimal biasa. Nanti ada di percobaan berikutnya di mana menggunakan %f. Untuk %d ini lebih ke angka biasa, angka real. Nah, untuk masuk di belakang koma ini berarti nilai yang muncul itu berdasarkan apa yang kita panggil, yaitu kita memanggilnya dengan %e, %d, %f. Nah, kok bisa muncul angka seperti ini? Angka seperti ini itu sudah tersimpan pada library kita, yaitu float.h. Jadi seperti itu. Untuk percobaan berikutnya, kita penggunaan variabel. Coba kita build. Nah, di sini ada yang baru, di mana ada yang termasuk variabel di sini adalah ini integer, ada integer dan float. Nah, di sini kita mendefinisikan variabelnya dengan a, b, c, dan f. Untuk
inisialisasi nilai variabelnya. Jadi di sini ada printf di mana kita disuruh memasukkan nilai A, yang mana dia akan di-scan, dia akan tersimpan pada variabel A yang telah kita buat. Di sini ada %d. Nah, jadi dia nanti kita akan masukkan nilai A itu mau berapa. Nah, nanti dia akan tersimpan pada nilai variabel A. Terus untuk yang kedua ini ada masukkan nilai B, masih sama. Kita nanti akan memasukkan nilai itu berapa, dan nanti dia akan masuk ke variabel B. Untuk C sama dengan A plus B, ini merupakan rumus di mana nanti program akan berjalan setelah kita masukkan nilai A dan B, maka program akan berjalan dengan C sama dengan A plus B. Jadi nilai A dan B nanti akan ditambahkan dan akan dimunculkan dengan perintah printf. Ini ingin memunculkan nilai dari C. Nilai dari C %d. Nah, %d nanti akan muncul sebuah angka di mana dia akan merujuk ke variabel C. Setelah itu ada proses lagi, yaitu f sama dengan 70,0 dibagi 3,0, di mana akan dimunculkan dengan printf dalam kurung nilai dari f sama dengan printf /n. Nah, printf ini merujuk pada variabel f. Jadi angka yang muncul atau nilai yang muncul itu akan tergantung pada nilai dari variabel f, yaitu nilai dari ini, f sama dengan 70,0 dibagi 3,0. Coba kita build and run ini, dimana aplikasi akan, dimana program akan mengkoreksi secara otomatis dan setelah itu di run. Nah, untuk tampilannya akan jadi seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, kita akan memasukkan nilai A, kita akan memasukkan 10 misal. Terus kita akan, nah 10 ini nanti dia akan tersimpan pada nilai variabel A. Terus kita masukkan nilai B, misal 13. Setelah itu enter. Nah, 10 ini akan masuk ke variabel A dan 13 akan masuk ke variabel B, di mana C ini nilainya tergantung dari nilai A ditambah B. Karena kita masukkan 10 dan 13, 10 untuk nilai A dan 13 untuk nilai B, maka 10 tambah 13 adalah 23. Nah, semisal kita masukkan nilai lain itu juga bisa. Dan untuk f nya ini sudah paten karena dia sudah dimasukkan nilainya untuk 70 dibagi 70,0 dibagi dengan 3,0, hasilnya 23,333334 karena ditambah dengan %f, dimana untuk nilainya itu akan keluar desimal. Kita coba untuk masukkan angka lain. Nah, kita masukkan 5 untuk nilai A dan 5 untuk nilai B. Hasilnya sesuai dengan rumus yang kita masukkan, yaitu C sama dengan A plus B. Dan untuk nilai F nya tidak berubah karena dia sudah ditentukan untuk nilainya. Untuk selanjutnya kita masuk ke percobaan 4, yaitu konstanta. Kita masukkan saja.
syntax. Masih sama, kita menggunakan tempatnya itu include stdio.h, tapi yang berbeda di sini kita menggunakan defini. Defini berarti kita mendefinisikan bahwa panjang itu sudah bernilai 10, lebar sudah bernilai 5, dan ganti baris ini bernilai /n. Nah, dimana di sini terdapat in area. Nah, untuk variabel yang kita misalkan itu menggunakan area. Nah, nanti area ini tergantung nilainya itu dari panjang dikali lebar. Dan di sini printf nilai area. Maka program menyuruh kita untuk menampilkan nilai dari area. Karena panjang dan lebarnya sudah ditentukan angkanya, berarti kita dapat menelaah langsung. Maka di sini program berarti 10 dikali 5. Maka areanya itu akan bernilai 50. Dan untuk persen C ini tergantung dari nilai ganti baris. Karena ganti baris ini kita nilai /n, yang berarti dimana dia akan berganti baris, maka akan ada space kosong setelah nilai area, space kosong, baru kata terima kasih ini. Langsung kita bisa build and run. Dan hasilnya seperti ini. Kan menjadi ganti baris. Oh ya, karena tadi pada yang pertama tidak menggunakan /n, maka terima kasihnya itu ada di bawahnya langsung. Kecuali kalau kita memakai /n, maka /n nya double dan ada space kosong di antara nilai area dengan terima kasih. Jadi seperti itu untuk pemrogramannya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart sendiri kan itu termasuk diagram alir. Nah, diagram alir ini memudahkan kita untuk membuat suatu program di mana kita menginginkan program itu berjalannya gimana. Jadi di sini saya akan menginginkan program untuk dibuat dari mulai sampai selesai itu gimana. Di sini saya dengan percobaan pertama, di mana skripnya ini printf hello world. Jadi kita menginginkan bahwa program itu berjalan menampilkan pada layar monitor itu hello world dan ini bahasa C. Setelah itu program selesai. Untuk mengawali sebuah flowchart, kita pasti menggunakan terminal interrupt. Terminal interrupt ini kita isikan dengan mulai. Terus kita masukkan di mana program kita menginginkan untuk menampilkan sebuah kalimat hello world. Hello world. /n. Terus kita ingin menampilkan lagi sebuah kalimat ini bahasa C /n. Terus selesai masih menggunakan simbol yang sama.
yaitu terminal interrupt. Setelah kita menggunakan simbol-simbol ini, kita hubungkan di mana diagram alir akan berjalan kemana. Dari mulai diagram alir akan berjalan ke hello world. Hello world akan berjalan ke ini bahasa C. Setelah itu program yang kita buat selesai. Jadi seperti itu. Baru kita membuat scriptnya seperti ini. Untuk kegiatan 2 yang tipe data, saya sudah buat untuk flowchartnya itu seperti ini. Dengan program di mana kita menginginkan program untuk menampilkan ukuran penyimpanan float, terus nilai float positif terkecil, nilai float positif terbesar, dan tingkat presisi nilai. Di mana untuk ini tergantung dari tempatnya, yaitu float.h, include float.h. Nah, di sini ada simbol berbeda nih pada percobaan ke-3, karena kita sudah masuk ke variabel. Nah, variabel ini kita bisa menggunakannya dengan simbol preparation. Itu ada di sini. Untuk membuatnya masih sama, kita tinggal klik, terus klik di kanvasnya seperti ini. Terus kita tinggal masukkan kalimat kata-katanya. Di sini ada in A, B, in C, dan float F. Dimana preparation ini disimbolkan bahwa kita akan memasukkan sebuah variabel, yaitu integer A, B, integer C, integer float F. Nah, di sini kan program akan berjalan ke masukkan nilai A. Nah, kita itu memasukkan nilai A itu berapa, nanti dia akan tersimpan pada variabel A dengan simbol manual input. Jadi kita memasukkannya secara manual, mau angka berapa, terus kita masukkan nilai B, ini akan ditampilkan pada layar monitor, dan untuk penyimpanannya ini akan berjalan di belakang atau tidak akan ditampilkan pada layar monitor. Jadi otomatis dari program yang kita jalankan, nanti dia akan tersimpan pada variabel B. Setelah kita masukkan nilainya, maka program akan otomatis memproses nilai yang kita masukkan dengan C sama dengan A ditambah B. Setelah itu kita akan menemukan nilai C-nya, di mana nilai C ini akan ditampilkan pada layar monitor dengan perintah nilai C, nilai dari C sama dengan %D. Setelah itu ada sebuah proses F sama dengan 70,0 dibagi 3,0. Karena nilainya sudah paten, di mana tidak bisa diubah lagi, maka nilai %F-nya ini tergantung dari nilai proses F, dan setelah itu program selesai. Setelah itu kita dapat bisa menentukan untuk kodenya, logika kita seperti ini. Setelah itu masuk ke percobaan 4, yaitu konstanta. Saya sudah buat
untuk flowchartnya seperti ini. Setiap flowchart mesti harus diawali dengan terminal. Kita mulai. Terus di sini kita sudah mendefinisikan bahwa kita menginginkan bahwa panjangnya itu sudah 10, terus lebarnya sudah 5, terus untuk ganti baris dengan slash n. Di sini ada simbol preparation, berarti dimana kita masukkan variabel yaitu area. Untuk area sendiri nilainya tergantung dari perkalian antara panjang kali lebar. Nilai area akan dimunculkan dengan simbol input output dengan nilai area %d. Setelah itu pada layar monitor akan keluar %c, di mana dia akan ganti baris. Setelah itu muncul kata terima kasih. Jadi seperti itu. Untuk tugasnya nanti tergantung dari masing-masing asisten kelasnya. Jadi tugas nanti akan menyusul. Jika kurang jelas, kalian bisa melihat lagi di modul atau bisa diulang lagi untuk videonya, bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.